ثم الشيخ بن عمر البنتاني ثم الشيخ أبو الدين بن أرشد البنجري ثم الشيخ عرب الله شيخ محمد أرشد بن عبد البنجري وصل وفروعه وإلى هدي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرب والتابعين مرفوقه وبادي الله بن عبد الله وهو بن زبير بن عوام قاسم القرسي يقسى المسلم مخزومي أحمد بن عبد الله بكر مخزومي سليم بن يسار خارج من زيد بن أبي الأنصار والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين من العلماء والأولياء والشريعة الصالحين وجميع شيخنا ومعلمين أن الله كما تجشم برحمة مغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين بركاتهم وخصوصيات ملفاتهم وأسرارهم أمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى من بصلاة الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 6 baris keempat dari bawah ke atas. Karena akan dalil, karena ada dalil. Perkataan yang lagi akan datang iya dan tiada mengapa terdahulu dalil daripada madlul. Ini kita harus memahami usul fikih kata-kata ini. Karena akan dalil, karena ada dalil. Dalil itu terbagi kepada dua. Ada dalil itu diambil dari Al-Quran, ada dalil itu diambil dari hadis. Kalau tidak terdapat dalil di dalam Al-Quran yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di zaman kita ini, maka para ulama ahli Quran, para ulama ahli hadis menambah lagi dua. Pertama kias, yang kedua ijma'. Nah, ini jarang orang mau mempelajari kias dan ijma'. Mereka hanya memaham dalil itu hanya Quran dan hadis. Sedangkan kasus selalu terjadi, problem-problem umat selalu terjadi. Quran turun di ketika Rasulullah masih hidup. Kasus-kasus terjadi di zaman Rasulullah, Jibril turun membawa ayat. Kasus-kasus yang terjadi di zaman kita adalah Jibril membawa ayat. Nah, ini catat baik-baik pian. Kemudian kasus yang terjadi zaman Nabi masih hidup, para sahabat berguru dengan Rasulullah, para sahabat bergaul dengan Rasulullah. Apapun yang terjadi zaman Nabi, turun Jibril membawa ayat perintah dari Allah. Lalu ayat yang turun itu dijelaskan oleh Rasulullah, namanya hadis. Hadis yang dijelaskan Rasulullah dari ayat yang turun namanya hadisum bil aqwal, hadis yang berhubungan dengan perkataan Rasulullah. Ayat yang turun dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah lalu dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya hadisum bil af'al, hadis yang berhubungan dengan perbuatannya Rasulullah. Karena Rasulullah berbuat, berkata tidak lepas dari wahyu. Nah, ini penting. Karena apapun yang diucapkan Rasulullah, apapun yang diperbuat Rasulullah tidak lepas dari wahyu. Kemudian bertambah lagi, Rasulullah diam dengan yang terjadi di zaman Nabi. Diamnya Rasulullah pun jadi dalil. Ingat, diamnya Rasulullah.
jadi dalil. Diamnya kita belum jadi dalil. Diamnya guru belum tentu jadi dalil. Diamnya ulama belum tentu jadi dalil. Diamnya ustaz belum tentu jadi dalil. Jangan disamakan. Rasulullah diam juga jadi dalil. Ketika orang-orang Madinah sampai Rasulullah ke kota Madinah, disambut oleh orang Madinah dengan puji-pujian terhadap Rasulullah. Di antara puji-pujian yang dilakukan oleh para sahabat, orang-orang Ansar, lewat lagu Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Diam Rasulullah. Ketika dipuji Rasulullah itu, Rasulullah diam. Kemudian mereka memukul, terbang. Tapi beda bang terbang sekarang dengan terbang dahulu. Sekarang canggih, ada bebaut, ada pengancangnya. Diam Rasulullah. Ini satu dalil bahwa memuji Rasulullah tidak dilarang oleh Rasulullah. Kenapa maka Rasulullah dipuji orang-orang Madinah? Karena kemuliaannya Rasulullah, ditambah Allah pun memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah punya akhlak yang agung. Cukup ini dalil. Orang bermaulidan, orang berburdahan, orang maulid azab, apalagi maulid dibai, syarqul anab, seluruhnya memuji Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diam ketika dipuji. Kalau kita marah kalau kada dipuji, lain sudah. Kita marah kalau tidak dipuji. Rasulullah tidak sombong kalau dipuji. Diamnya Rasulullah ketika dipuji dalil, namanya hadisul takrir, namanya dalam usul hadis takrir. Diamnya Rasulullah jadi hukum. Terus kita kembali lagi yang berhubungan tadi dengan Rasulullah dan zamannya Rasulullah. Wafat Rasulullah, Jibril tidak lagi membawa ayat. Wafat Rasulullah, satu orang pun tidak ada lagi jadi hadis. Tapi kalau hadis diriwayatkan oleh sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah, perkataan sahabat itu juga hadis. Karena sahabat berguru dengan Rasulullah. Catat baik-baik. Hadis juga diriwayatkan oleh sahabat. Artinya sahabat mendengar dari Rasulullah. Namanya hadisnya adalah hadis marfu'. Hadis yang diucapkan oleh sahabat namanya hadis, maksudnya hadis mauquf, hadisnya hadis mauquf namanya. Kalau hadis yang langsung diucapkan Rasulullah namanya hadis marfu', langsung dari Rasulullah, marfu'. Apabila diucapkan oleh sahabat pun berguru dengan Rasulullah, itu namanya hadis mauquf namanya. Karena sahabat berguru dengan Rasulullah, berarti perbuatan sahabat pun jadi dalil. Catat baik-baik. Perbuatan sahabat pun jadi dalil. Kenapa guru maka jadi dalil? Karena sahabat berguru dengan Rasulullah. Karena sahabat digembling oleh Rasulullah. Kemudian wafat para sahabat, habis, muncul namanya tabi'in di bawah sahabat. Lalu para tabi'in meriwayatkan hadis dari tabi'in, mengambil dari hadis sahabat mengambil dari Rasulullah, tapi yang mengucapkannya tabi'in masa setelah sahabat. Nama hadisnya hadis maqtu' namanya, maqtu'. Tapi orang kada belajar hadis kada paham. Nah, hadis tahu sahih, hadis palsu, itu aja nang tahu.
hadisnya sahih, palsu. Enggak, hadisnya sahih lah. Kalau hadisnya itu palsu, kalau hadisnya itu lemah, ulun nanya lampian, ngerti hadis enggak? 3 hadis aja yang tahu. Sedangkan hadis itu banyak namanya. Apabila dari sahabat namanya mauquf, apabila dari tabi'in namanya maqtu, atau menhandak bahasa Arab maqtu. Nah, apalagi itu maqtu, mim of to, waw ain, maqtu namanya. Wa ma udifa ila tabi'in fa huwa maqtu, wa ma udifa ila sahabi fa huwa mauquf, wa ma udifa ila nabi fa huwa marfu'. Hadis ini dari segi yang meriwayatkan. Tapi seluruh hadis yang ada dalam kitab Bukhari namanya hadis sahih. Penghafalnya tidak ada salah sedikit pun. Seluruh ulama-ulama yang ada nama di dalam hadis sahih Bukhari itu adalah hadis sahih. Kalau pun hendak punya nama yang hebat-hebat, buka hadis Bukhari, di situ ada nama-nama riwayat orang-orang yang meriwayatkan hadis. Mantap tuh ngaran anak. Ulun rajin deh orang bertakun, guru anak ulun siapa ngaran, ulun buka dalam kitab hadis Bukhari. Dari sini sampai ke Rasulullah. Hadis Muslim, ulun buka hadis Muslim, nama-nama banyak di situ, nama-nama ulama-ulama top. Kemudian kalau ini perempuan, ulun buka karamatul aulia, karamatnya para aulia, karena wali-wali itu bisa bibinian. Sahabat pun bisa bibinian. Kalau Nabi ada dalam bibinian, liaidin aja nang sasat itu. Nah terus hukum di dalam Islam setelah sahabat wafat semua, tabi'in. Di masa tabi'in inilah juga masa sahabat inilah mereka mencari dalil, karena kasus yang terjadi tetap ada. Quran tidak turun lagi, Jibril membawa, yang jadi hadis tidak ada lagi, yang hanya jadi hadis Rasulullah. Lalu para ulama menambah lagi namanya kias dan ijma'. Lewat sinilah bukti Al-Quran itu lengkap sampai hari kiamat. Lewat kias dan ijma' lah bahwa Al-Quran dan hadis itu memang dalil yang paling lengkap sampai hari kiamat, menjawab seluruh kasus yang terjadi. Walaupun di dalam Quran tidak ada jelas dalilnya, dalam hadis tidak ada jelas dalilnya, maka para ulama ahli masa tabi'in mulainya. Kalau sahabat hidup sama Rasulullah, zaman sahabat kasus-kasus yang terjadi tidak sebanyak kasus yang terjadi zaman kita, maka para ulama masa tabi'in menambah 2, kias dan ijma'. Apa arti kias? Mencari persamaan yang kasusnya terjadi di zaman Nabi. Kita ambil contoh khamar, turun ayat innamal khamru. Sekarang macam-macam ngarannya, narkoba, narkotika, sabu-sabu, jenet, lempo, apalagi itu alkohol dicampur kokubima, tambah spiritus, bodrik 30 biji, CTM 30 biji, itu tok jadi satu, diminum jadi hantu. Kayak apa para ulama? Nah ini kayak apa para ulama mencari dalil? Cari dulu dalam Quran, cari dulu dalam hadis. Ulama ini pasti hafal Quran, ulama seperti ini pasti hafal hadis. Dr. Zabran hafal hadis, beliau dikenal dengan doktor hadis. Syekh Nudin Marbu hafal hadis.
Ada lagi Syekh Salman dari India. Kata guru Fahmi Zamzam almarhum, pendiri pondok pesantren Yasin, banyak di India itu ulama, tapi kalah popularitas dapat artis. Di India tuh kata beliau banyak ulama. Ana sekolah sampai ke India, makanya beliau itu digelar An-Nadwi India. Banyak ulama-ulama hafal hadis Bukhari, hafal hadis Muslim, hafal Sunan Abi Daud, hafal Sunan Tirmidzi, hafal Sunan Ibnu Majah, hafal Sunan Abi Daud, hafal semua hadis dalam kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi. Tapi sayang mereka tidak diekspos dan memang mereka tidak senang viral. Tidak senang viral. Tapi kalah popularitasnya dapatnya artis. Nah inilah Bapak Ibu, Hadramaut masih popularitasnya para ulama, para habaib itu masih. Kalau daerah kita 50-50 ada, tapi jelas juga bina ribut aja di medsos tuh, berdebat Nur Muhammad di medsos, orang awam nang bingung. Jar ulun pugan ikam ni ustad-ustad tay memberi supan berdebat di medsos, nang bujau berdebat di forum, lalu kadang melebar. Ulun kalau berdebat kadang melayani di HP ini rugi waktu, hendak viral supaya mengerucut jelas. Nah lalu perdebatan itu diulah live streaming, lalu jadi pencerahan bagi orang yang melihat. Lalu di dalam debat itu ada moderator, lalu di situ timbul kesimpulan. Kalau berdebat di medsos mana ada kesimpulan? Ada. Nang dibahas, nang bisa mengkafirkan Ustadz tay. Ayo ulun wajar aja memberi pandangan. Yang namanya debat itu di forum ada moderator. Kalau di medsos moderatornya siapa? Dalam dunia debat ada moderator. Debat capres cawapres jadi moderator. Itu debatnya debat legal di situ. Bingung. Kayak apa caranya? Nang dibahas dulu Nur Muhammad tuh kalau salah memahami yang bisa berkafiran, memadahkan kadim. Nur Muhammad berbahaya. Kadim tujuan sifat Allah, tidak berawal. Itu bang belajaran ilmu tauhid semuanya. Ulun secara pribadi aja bukan nang berdebat tuh ada hendak ulun masuk di anu tuh ada hendak. Ulun memang orang kata-kata apa kada ketujuh viral, bapak viral. Nah ini masalahnya, bacai semuanya. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awwalu makhluk, awal yang diciptakan Allah. Namanya Nur Muhammad, berarti kalau diciptakan ba'awal. Kalau ba'awal berarti muhaddas, bukan kadim. Selesai udah. Itu dalam kitab Simtud Durar karangan Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sahibul Maulid. Piang-piangi dalilnya dari mana? Nah itu Bapak Ibu namanya dalam kitab ini ada dalil. Jelas kan sudah? Bingung masyarakat, datangan ke rumah Nur Muhammad aja. Rumah buat kitab Nur Muhammad. Sabilal Muhtadin bawa ke rumah ulun. Jadi ulun jangan masalah Nur Muhammad. Anak aja jadi belajar masalah Nur Muhammad imat tentang sekolah Darussalam sudah selesai. Itu pun kada semua dari ulun guru-guru itu mengajari minimal orang yang kuat fikih, kuat tauhid, cukup tasawufnya. Lalu guru nina membawa muridnya ada beberapa orang. Kita belajaran masalah ini karena di akhir zaman karena banyak orang yang sasat memahami ini. Kawa ikan karena menangkis-nangkisakan jadi ham.
Jelaskan sudah nih. Kembali lagi kita. Nah lalu Pak Ibu, kenapa kembali lagi? Para ulama namanya mencari kias. Nah, jenet dikias ke khamar, narkoba dikias ke khamar, sabu-sabu dikias ke khamar, lempok dikias ke khamar. Kenapa lagi itu? Banyak tapai dipajak dikias ke khamar. Banyak tapai ada tatamu dalam Quran. Kemudian apa lagi itu? Nang dipajak itu bisa jadi tua. Yang dipermentasi lah jadi orang. Nah, semua apabila kita minum memabukkan masuk kategori khamar. Maka hukumnya walaupun bukan khamar namanya, hukumnya sama pada haram. Ijma, sepakat para ulama ahli bahwa narkoba, sabu-sabu, lempok, spiritus, pajau budrik, obat nyamuk, dastro, alkohol dicampur kuku bima, ditambahi budrik sama CPM 10 biji ditutup jadi satu, diminum teler, hukumnya tetap haram. Masuk kepada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekalinya di debatnya pulang ulone guru, itu dalil bukan pengharaman, itu dalil hanya menjauhi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, hanya saja khamar. Innamal khamru wal maisiru, maisir apa? Judi. Wal ansabu, mengudi-ngudi nasib, kedukun-dukun. Wal azlamu, nah perbuatan-perbuatan keji, rijsun, najis. Fajtanibu, jauhi. Itu gue disuruh menjauhi, bukan hukum haram. Haram itu apa hukumnya? Mengerjakan berdosa, meninggalkan berpahala. Berarti yang disuruh haram itu mengerjakan atau menjauhi? Ilah, sekali lagi. Nah, Pak Ibu, lihat, yang tanggung-tanggung lah ini nih. Ini bukan merasa alim kan, dan merasa alim sombong. Coba ikam belajar ilmu usul fikih, jangan memahami fikih. Usul fikih itu cara memahami fikih. Nah, setelah usul fikih ada lagi namanya rumus memahami usul fikih, kaidah rumus, kaidah itu qawaid usul fikih. Ada pelajarannya di pesantren. Ada di tetamu, ikam lain orang pesantren. Mau ada tetamu, berarti kan seolah pesantren nih. Jika depan aku ya, nah ya kalau kembali lagi. Jelaskan sudah tadi kias dan ijma. Kita teruskan. Kembali lagi kita. Berarti kalau kias dan ijma bukan berarti menentang Quran hadis. Kias itu mengambil dari Quran dan hadis juga yang ada kemiripan, yang mendekati persamaan, lalu muncul kias. Ijma, kesepakatan ulama ahli, lalu memutuskan hukumnya haram. Nah itu tuh pahamannya. Kemudian apalagi? Karena akan dalil, ada dalil perkataan yang lagi akan datang, ada penjelasannya akan datang, iya, dan tiada mengapa, boleh-boleh aja terdahulu dalil daripada madlul. Nah, dalilnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada. Setelah ada Qurannya, lalu ada hadisnya, dan madlul ini diarahkan kemana dalil ini? Sekali lagi, Qurannya ada, hadisnya ada, lalu Quran dan hadis ini arah madlulnya kemana? Ini Quran berbunyi ini, arahnya kemana? Nah, itu ada ilmunya juga. Kalau Quran belajar lagi namanya asbabun nuzul, kalau hadis belajar lagi namanya asbabul wurud. Ada ilmunya pulang.
Kata-kata ini kada kawa asal baca aja Pak Ibu. Apabila kita membaca kitab ada kata-kata kayak ini kada kawa kada dijelaskan. Ini istilah memahami fikih. Dalilnya ada dalam Quran. Contoh apa dalilnya? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, berarti gurulah yang dilarang tuh mendekati jagurulah menggawi kada apa-apa leh. Nah. Enggak mana nih. Mendekati jadi larang. Apalagi menggawi. Itu dalil. Zina dalam Al-Qur'an, selingkuh zaman kita. Kata-katanya kan selingkuh kah? Selingkuh lawan zina samalah. Selingkuh lawan zina sama ada. Sama ada. Nah, bingung kalian. Perselingkuhan dengan perzinahan sinonim kakak sama. Selingkuh itu ya berzina. Ada mungkin orang suami istri berselingkuh. Kalau orang suami istri itu namanya halal. Kalau ada menyambat laki ulang guru berselingkuh, ya kah? Lawan siapa? Lawan mantan pacarannya, kawin lainnya, kawin sudah. Ada kawin kan berselingkuh. Maaf ibu-ibu lah. Kalau kawin berselingkuh lah. Ada, itu namanya halal. Berarti ini ditakdirkan jam 2. Ada punya madu, selesai. Oh kada terima tuh bang guru, kada terima, gugat cerai lagi pian. Kayak apa guru caranya? Ulun kada nak melajari kan ulun dicari laki pian. Selama pernikahan tuh ada dan dibenarkan oleh agama, jangan dikatakan itu selingkuh. Dia tidak berselingkuh itu. Tapi guru tidak terdaftar di negara. Berarti nikahnya siri. Nikah siri halal. Nikah siri halal. Siapa menandakan haram? Maaf ibu-ibu lah. Ulun bicara hukum lah. Ulun bukan memenangakan bapak-bapak nih di sini nih. Bagus tuh guru, bagus jawaban lagi bagus guru. Jujur aja ulun kada ada pesanan menyampaikan ini. Pandangan ulun kepada agama dulu nomor 1 di dalam kita berpikir berkata agama. Kalau kita pakai agama kada salah. Kalau secara negara jar ulun memang ada tercatat, tapi secara agama halal. Masalah intern rumah tangga pian itu urusan pian, ulun kada masuk di rumah tangga pian. Ulun hanya menyampaikan hukum bahwa suami sampian tuh nikahnya namanya siri, berarti mereka halal bergaul, bukan berselingkuh. Yang berselingkuh itu belum nikah. Kayak apa ibu-ibu? Nah berdiam. Untung ulun bicara hukum agama kada bicara hukum manusia. Lagi fakta. Perempuan ini sudah dicerai suaminya. Cerai, pengucapan cerai ada. Dan dia tidak melapor ke KUA bahwa dia sudah dicerai. Ngapain dia kada melapor, kada apa-apa juga kan sudah dicerai. Lalu dia nikah kembali kepada seorang laki-laki. Iddahnya sudah selesai 3 bulan 10 hari. Bulan keempat 4 bulan lalu dia nikah. Si perempuan tadi ribut suaminya, kada terima, hendak dibunuhnya.
lalu melapor si suaminya kepada ulun. Ulun gure nikah pulang. Kenapa maka sampai bini nikah? Ulun semalam tuh emosi penggure mencerainya. Berapa sudah bulannya ya nikah? Hanya aja guru. Kada pian mencerai. Sudah jedanya berapa bulan? 4 bulan bang guru. Tapi perasa ulun kesungsungan bang menikah. Kada boleh. Bujur bini pian. Tapi guru, akta cerainya ada daga guru. Akta cerainya ada daga secara agama. Apa bang apa yang ribut? Tapi guru kada berzina lah. Ada berzina. Guru nang ini berarti menghalalkan perzinahan. Sekali lagi pin ngomong, ulun memandangkan menghalalkan perzinahan. Kita bicara agama di sini. Bujur ke itu guru lah. Kesalahan pian. Tapi guru memberi Jepang gurunya duit guru ay. Bujur wajib yang memberi duit di ketika masa jeda, masih masa di dalam iddah 3 bulan 10 hari wajib suami menafkahi istrinya walaupun kada lagi begaul. Tapi ternyata si bini tadi menerima pemberian ulun guru bini ulun nih. Habis masa iddah guru 3 bulan 10 hari sakannya guru menuju bulan yang keempat nikah ini guru lelakian lain bujur. Tapi guru pemberian ulun diterimanya guru aib yang memberi. Nah itu hukum agama yang menang. Kalau berselingkuh nyata sudah tuh kada halal. Kumpul kebo apa hukumnya juga? Zina lah. Nah pian jangan terpengaruh dengan istilah pian, karena agama kita ini mulia Pak Ibu. Orang sekarang bisa merubah kata-kata, lalu hukum itu nanti bisa berubah, bahaya. Jangan terpengaruh perubahan kata-kata, kembali kepada agama. Karena sekarang orang banyak mempermainkan agama, kada banyak yang memelihara agama. Itu aja ulun pesan pian. Bapak Ibu, zaman sekarang nih orang kada banyak memelihara agama, nang banyak merusak agama. Masuk tang kita di yang memelihara agama. Kemudian lagi apa tuh? Diperkosa atas nama cinta. Mana ada? Kekanakan wah ini nih cinta ya. Kenapa tuh? TTM teman. Nah ini sama juga nih kata-kata nih. Ulun di SMA bang rajin ceramah-ceramah nih nang kakak ini nih. Hati-hati. Kemudian Bapak Ibu, ini anak misalnya cucu siapakah, apabila belum halal ikam cuai nakai, jangan hakun dibawa-bawa lalakian, jangan hakun ikam terlalu murah cuai, terlalu murah nakai. Apabila ikam mantap hendak balaki, abah mama menyuruh calonmu itu untuk menghadap mama abah, lalu kayaknya kita berpandiran 4 mata dulu. Siapkah sudah lo ikam hendak balaki? Siapkah sudah ikam hendak jadi mantuku? Siapkah sudah? Kalau siap, bawa mama abahmu ke sini, kita berpandiran 4 mata. Jangan bawa-bawa anakku ke pantai Tangkisong situ. Ini anak-anakku, jangan ikam bawa-bawa. Anakku sudah cinta lawan ikam, tolong jangan dibawa-bawa. Kalau ikam anak memiliki, aku akan menghalangi. Caranya temui aku, abah mamamu, panggil. Aku sayang lawan ikam. Caranya sayang, panggil mama abahmu. Bagusnya dalam Islam. Kenapa membawa anak orang ke Tangkisong? Apalagi dibawa kemana tuh? Gunung Pematun, Bapak. Itu Islam. Nah tuh ya juga tuh. Wala taqrabu zina. Berarti kalimatnya apa? Selingkuh, kumpul kebo. Apalagi ada tapi paham juga lagi ulun. Nah itu semua aqrabu zina, mendekati perzinahan. Kalau sudah mendekati perzinahan,
kebanyakan bisa akan terjadi perzinahan. Jangan kita merasa aman nang begawe-gawe di kantor, ibu-ibu ay, bapak-bapak ay, itu binurang. Jangan pina tapak-tapak nang di kantor-kantor nih, di ruangan-ruangan apa tapak-tapak laki orang, kenapa tapak-tapak ke bini orang, najar banyak kita melihat. Ulun bisa bapak ibu napa ngarannya tuh mengisi napa halal bihalal di suatu kantor. Nah ini kan ada pengajian di kantor nih, gara-garanya nih mau urus kantor aja mengaji kada. Amsarik pulang gurudin nih, lalu ceramah kehebatan halal bihalal selesai, lalu besalama. Ulun ini kebetulan kan bodoh nah, oh ini kepimpinan kantornya bapak nih, ini soalnya pak bisa lama non dini orang cipika-cipiki lanjinya nih ini tinggal akan ulunnya lagi berangkat pulang. Ada nyaman melihat behiri ka guru apa behiri cipika-cipiki non dini orang. Mengka itu bini, aduh antar aja lagi kalau ada mama abahnya. Nah ini bini nah, bini ulun nah, cipika-cipiki bahai maai lawan pimpinan kantornya. Ulun antar aja sudah mustakmal. Nah hanya aja paham. Orang cari yang mutlak, air mutlak, mustakmal. Nang mintuha pulang napaco apa napanak mustakmal tuh ada belajar fikih. Punya tuh belak ada agama di otak rusak. Madlul ngarannya tuh madlul tuh kalau indikasi arah nih ke perzinahan bahaya. Jangan buat pagar anak kita nih supaya kuat. Kalau ikam nakai kuat, ikam selamat. Apabila ikam ada kuat, ikam celaka nak. Jangan orang rusak, ikam rusak juga. Nang hebat itu nakai orang rusak, ikam kada rusak. Itu nang hebat. Nah, ada dalil tadi wala taqrabu zina. Kemudian Bapak Ibu lagi. Terus lagi lah. Apalagi jar. Madul itu arah dalilnya kemana? Dalilnya jelas, hadisnya satu lagi supaya jangan salah mengarahkan hadis. Misalnya la'anallahu zawarat, Allah melaknat perempuan zina ke kubur. Nah itu dalil namanya, dalil hadis. Lalu arahnya kemana nih? Ke perempuan. La'anallahu zawarat, Allah melaknat perempuan ziarah ke kubur. Kalau pian memahami hadis ini, kadang menguasai pengarahannya, berbahaya. Pelajari lagi asbabul wurud namanya. Apa asbabul wurud? Rekonstruksi hadis ini. Kenapa maka Rasulullah bersabda seperti ini? Kalimat kenapa bukan mengkritik, menelusuri. Kalimatnya hati-hati. Nah hadir. Kalimatnya jangan mengkritik. Kenapa maka Rasulullah muncul perkataan Rasulullah yang paling mulia seperti ini? Kita cari dewa asbabul wurudnya. Apabila pian sekedar membaca hadis, menerjemahkan, pasti muncul kayak apa ibu asumsi, narasi, opini, penyampaiannya. Haram perempuan zina ke kubur, hadisnya jelas. Orang ini kadang menguasai rekonstruksi hadis. Dalam ilmu hadis asbabul wurud, menelusuri bunyi hadis itu. Ketika ditelusuri ternyata madlulnya, nah madlulnya
perempuan yang haram dilaknat ziarah ke kubur itu perempuan yang histeris, yang meraung-raung, teriak-teriak, mencakar-cakar muka, merobek-robek pakaian, bergulung-gulung di kuburan, memukul-mukul awak kenisan kubur dan sebagainya dan sebagainya. Itulah jadi Rasul bersabda, la'anallahu zawarat, Allah melaknat perempuan itu ziarah ke kubur. Kalimat zawarat itu adalah pakai alif lam, berarti kada semua perempuan dilaknat ziarah ke kubur. Perempuan yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang meraung-raung, bukan yang menangis terseduh-seduh. Beda nangis terseduh-seduh dengan meraung-raung, sama beda. Nah, namanya Pak Ibu manusiawi di hadapan kubur kuitan. Al-Fakir dia tertangis di ketika ziarah ke Baqi itu. Nah, kuburan Abah di sini. Titik dengan mata. Pian ziarah ke kubur pian Abah pian mama pian titik dengan mata kada kawa kada Pak Ibu. Nah, ini namanya dalil menguasai madlul asbabul wurud. Satu pelajaran bagi kita nang apa pagi ini hadir, kada kawa kada menguasai dalil ini arahnya kemana. Ibarat tukang hendak mengkeramiki, pasti mencari alat kayak apa keramik itu supaya rata. Di endaknya nang kayak ini napa ngarannya tuh waterpass kan apakah? Bukan tukang. Ada banyunya sedikit tuh. Waterpass lah. Nah, berarti keramik supaya rata muncul alat namanya waterpass. Nah, itu maksudnya. Berarti waterpass itu dalil madulnya hendak memasang keramik. Jelaskah nih? Hampir Pak Ibu luas. Kemudian terakhir ulun membacakan hadis dahulu supaya nang hadir paham nah hadis-hadis kita nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ujar Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku bagaimana cara memilih pemimpin itu. Nah, buka kitabnya. Burudin, jangan kampanye di masjid. Ulun tim sukses. Ulun menyampaikan hadis. Nang kampanye itu tim sukses, bukan lur. Ulun tim sukses ya Pak. Ulun tim sukses Allah Ta'ala. Nah ini nih. Apa nih dalilnya? Ya Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Apabila baik kamu memilih dari pemimpin yang terbaik tadi, maka bagimu mendapatkan pahala dan atas segala yang kamu pilih itu. Berarti kita berpahala belum mencari di antara yang terbaik. Dan bersyukurlah kamu karena kamu memilih yang terbaik. Dan apabila kamu memilih dan itu jelas kada baik, kada baik, dapat duit 300.000, dapat tenda kah gratis, dapat mobil kah, mobil Alphard, dapat misalnya mobil apa Fortuner kah, Pajero kah, apa kan dapat. Nah, sebenarnya jahat, maka dosalah atas kamu dan atasnya. Berarti kita berdosa. Apakah kita memilih pemimpin ini nang maulah kita berpahala? Apakah kita memilih ini nang mau menyebabkan kita berdosa?
Maka apabila dia itu baik, lalu baik dalam memimpin, kamu mendapatkan pahala. Tapi kalau kamu memilih ternyata dia itu baik, kamu pilih ternyata di dalam kepemimpinan dia ternyata jahat, maka kita tidak berdosa, pemimpin itu aja yang berdosa. Tapi kalau kita tahu dia itu jahat, kita pilih, maka kamu berdosa dan pemimpin itu juga berdosa. Nah, tinggal anwai lagi. Nabi sudah mengatakan, maka itu guru baik gulput ya sudah. Ada yang baiknya kah? Banyak kalau yang baik lagi. Nah, semuanya baik, tapi memilih yang terbaik. Minggu kaina pulang sambungannya. Ini dalilnya sudah. Februari dia lagi ulama pandir. Nah, kenapa guru? Pencucukan sudah. Nah, ingin sini dahulu menambah bahan. Bila kita memilih yang terbaik, kita dapat pahala. Di kepemimpinan dia kada baik, kita tetap kada dapat dosa. Inya aja yang berdosa. Tapi kalau kita sudah tahu orang ini kada baik, kita pilih, kita berdosa, inya berdosa. Terus kita berdosa terus. Tanggung ngait karena di akhirat sandang azab Allah Ta'ala habis. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah kekuatan pemahaman kita tentang agama kita ini memang sangat mulia dan luar biasa mulianya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu alaihim wa alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fuwan ya karim, wa'fuwan ya rahim, wa'fuwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا